Bab 2504. Sekte Tulang Darah. Tapi sejujurnya, tidak tahu apakah itu hanya perasaan saja, beberapa hari yang lalu telah membunuh monster iblis di laut, dan aku merasa seluruh tubuhku jauh lebih santai. Ya, kami hidup selama ribuan tahun dengan perasaan tertekan, bahkan tidak tahu diri sendiri muncul hati iblis. Semua orang sedang berdiskusi, dan mereka semua setuju dengan pernyataan Eric Kin. Meskipun tidak tahu apakah masalah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas, setidaknya ada arahan dan kesimpulan yang lebih baik. Karena hal tersebut suasana hati mereka sedikit lebih santai. Singkatnya, semuanya berhenti memurnikan obat dan hal-hal lain terlebih dahulu, dan berlatih beberapa ilmu sihir atau cara membunuh. Mari kita lakukan dalam beberapa hari dan lihat efeknya. Tenno Zhang sambil tersenyum pahit menggelengkan kepalanya. Ratusan dari mereka adalah master obat, dan mereka dianggap paling tidak pandai berkelahi di antara para kultivator. Hasilnya sampai sekarang, mereka tidak dapat mengandalkan pertempuran untuk mengalahkan hati iblis. Jika hal ini berlangsung selama beberapa dekade atau ratusan tahun, maka mereka mungkin akan menjadi kelompok pelatihan obat yang paling hebat dalam bertarung. Setelah menemukan tujuan, semua orang mendiskusikan hal berikutnya. Cepat atau lambat kapal spiritual akan berlayar keluar dari lautan tak berujung dan masuk gunung sihir. Apa yang harus dilakukan pada saat itu, juga harus diatur terlebih dahulu. Namun, pelatihan obat yang ditangkap lebih dari 1000 tahun sebelumnya memutuskan untuk tidak datang ke tempat mereka masing-masing dan berkumpul bersama untuk sementara waktu. Sedangkan master obat dalam ribuan tahun, yang tidak terganggu oleh hati iblis, berniat untuk kembali ke tempat di mana dia tinggal. Setelah ditahan selama ribuan tahun, banyak orang yang akrab masih hidup, mereka ingin kembali untuk melihat, itu adalah hal yang normal. Jadi orang-orang dibagi menjadi dua kelompok, sebagian kecil tinggal di kapal spiritual untuk mengolah tubuh dan bersiap untuk pulang, sementara Tenno Zhang membawa master obat lain, setiap hari sibuk mengawasi daerah di sekitar. Untungnya, di lautan tak berujung, ada banyak iblis monster di bawah laut, dan airnya sangat dalam sehingga ratusan kultivator yang terbang ke dalamnya, tidak bisa saling merapat. Namun, apa yang membuat Eric Kin tersenyum tak berdaya? Tenno Zhang dan yang lainnya tampaknya tertarik pada pil batin iblis monster, jadi setelah berburu iblis monster, pil batin itu mereka simpan sendiri. Alhasil, pil batin iblis monster di tangannya kini menumpuk. Namun, pil batin yang muncul begitu banyak ini juga merupakan peluang bagus untuk percobaan Eric Kin. Setelah berlatih ke tingkat fase penilaian, meskipun bisa mengubah energi abadi, namun cahaya bintang di tengah alis pada akhirnya selalu mempertahankan keadaan 9 bintang emas, tanpa peningkatan apapun. Eric Kin selalu mencurigai bahwa itu adalah alasan mengapa jumlah yang dikumpulkan oleh energi abadi tidak melebihi ambang batas tertentu. Sekarang ada banyak pil batin yang digunakan, mungkin itu bisa membuat titik cahaya keemasan berubah secara kualitatif. Seiring berjalannya waktu, saat Tenno Zhang dan yang lainnya terus membunuh dan bertarung, kapal spiritual secara perlahan mendekati tepi daratan dunia dewa. Setelah 2 atau 3 hari lagi, semua orang akan memasuki gunung sihir. Dalam beberapa hari terakhir, di seluruh isi kapal spiritual, tidak ada master obat yang menggila, membuktikan bahwa ide Eric Kin benar. Hal ini juga membuat banyak master obat lega, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melenyapkan setan, yang terpenting ada harapan. Sedangkan bagaimana semua orang berkelahi dan melampiaskannya setelah sampai di daratan, di gunung sihir yang banyak iblis monster, bukanlah suatu masalah. Namun, ketika kapal spiritual perlahan mendekati daratan dunia dewa, beberapa orang menatap Eric Kin dan lainnya. Di sebuah pulau yang berjarak 2 hari dari daratan dunia dewa, terdapat banyak bangunan dan reiki,
di lautan tak berujung, konstruksi di sini cukup bagus. Pulau ini sering dikunjungi oleh kultivator, tetapi sebagian besar kultivator di sini rata-rata galak, sekujur tubuhnya penuh energi darah, dan kadang-kadang tertawa besar. Disinilah tempat sekte tulang darah berada. Di lautan tak berujung membangun sebuah sekte. Sekte tulang darah ini bukan sekte formal juga, tetapi sebuah kelompok pelatihan tanpa partai yang melarikan diri dari daratan dunia dewa. Lihat dengan jelas. Di kapal spiritual itu, tidak dikibarkan bendera tulang darah yang kita berikan. Di aula sekte tulang darah, seorang pria duduk di singgasana tinggi, dan alisnya sedikit berkerut ketika mendengar laporan dari bawahannya. Sekte tulang darah bukanlah sekte kecil yang tidak dikenal di daerah ini. Sebaliknya, mereka memiliki 8 kultivator fase penilaian, dan mereka adalah penguasa puluhan ribu mil air ini. Semua perahu roh atau kultivator yang lewat di sini harus memberikan manfaat tertentu pada sekte tulang darah, barulah mendapatkan izin untuk bepergian. Disinilah letak dominasi sekte tulang darah, dan juga merupakan cara bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Khususnya di daerah Laut Badai sedang diadakan perjamuan apoteker. Setiap 500 tahun, akan ada sejumlah besar kapal spiritual yang melewati tempat ini, waktu yang baik untuk mendapatkan keuntungan besar. Meskipun koin roh yang diminta oleh sekte tulang darah tidaklah sedikit, namun yang biasa pergi ke pesta perjamuan apoteker, semuanya adalah master obat, jadi dalam sikap menenangkan, mereka hanya bisa mencubit hidung mereka. Sedangkan kapal spiritual datang dan perginya master obat, itu lebih beruntung, tidak akan bertentangan dengan sekte tulang darah. Tentu saja, ada kultivator yang tidak mau memberikannya. Dan harganya digantung tinggi-tinggi di atas gerbang sekte tulang darah, sebagai peringatan pada orang lain. Meskipun wilayah laut ini adalah wilayah tanpa pemilik, namun jika berani tidak memberi mereka keuntungan untuk menyeberang jalan, hanya ada jalan kematian. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa ada seseorang sedang berjalan melewati tempat ini tanpa membayar uang jalan, sebagai kepala sekte wajah Tordokian tiba-tiba menjadi dingin. Mungkinkah melupakan aturan begitu saja? Seseorang bertanya. Bagaimana mungkin? Ini adalah jalan kembali. Mereka pernah berjalan sekali sebelumnya, bagaimana mereka bisa melupakannya? Orang lain menggelengkan kepalanya. Mungkin ketika pertama kali datang, kapal spiritual ini tidak menyerahkan koin roh kepada kami, lalu melarikan diri dari mereka, jadi kali ini berpikir untuk menuntaskannya. Tordokian juga menyipitkan matanya saat mendengarkan diskusi bawahannya. Sepertinya itu karena sekte tulang darah belum membunuh begitu banyak orang selama beberapa akhir tahun ini, jadi para kultivator ini mengabaikan keberadaan kami. Ada senyum di mulut Tordokian. Semua orang terkejut. Tordokian sangat kejam, bertindak tanpa memakai perasaan, dan dia memiliki kebiasaan, semakin keras dia tertawa, itu membuktikan bahwa dia semakin ingin membunuh. Teddy Kian, kamu bawa orang dan pergi ke kapal spiritual. Jika memang benar tidak memberikan koin roh, maka mintalah 5 kali lipat koin roh itu sebagai kompensasi. Kakak tertua, bagaimana jika dia tidak menerimanya? Pria berikutnya yang sedikit mirip dengan Tordokian berdiri dan berkata, kalau begitu beri mereka pelajaran, ingat, hanya hajar awak kapal kultivator saja, selama tidak menyakiti kultivator di dalam kapal. Meskipun kita memiliki kekuatan, tidak perlu memprovokasi para penumpang itu. Tordokian mengingatkan. Dimengerti. Teddy Kian tersenyum. Ini juga merupakan metode yang biasa digunakan sekte tulang darah. Umumnya awak kultivator tidak banyak, jadi tidak ada masalah menghadapi mereka. Tetapi jika ratusan kultivator di kapal diprovokasi, bahkan jika sekte tulang darah memiliki beberapa kartu simpanan, itu juga akan merepotkan. Di akhir masalah, semua awak kapal kultivator dimusnahkan.
Selama sekte tulang darah keluar dan membawa mereka kembali, para penumpang ini tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah memilih beberapa bawahan, Teddy Kian langsung memimpin orang-orang keluar dari sekte tulang darah. Di lautan yang tak berujung, ombaknya tenang. Laut berkilauan, langit dan air terlihat sama dalam sekilas, dan sangat transparan. Namun, tidak peduli seberapa indah pemandangannya, selama berpuluh-puluh hari, semua orang sudah bosan melihatnya. Tenno Zhang dan yang lainnya sudah terbang keluar dari kapal spiritual dari awal dan pergi mencari iblis monster yang jauh di bawah laut. Bersambung.